Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya muliakan Dr. Abdul Aziz Uhab SHMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ibu Tri Nahdiratul Raifah SHIME dan Bapak Muhammad Abdurrahman SEME selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Dan salam hormat untuk dosen penguji saya. Dan teruntuk kedua orang tua saya yang saya cintai yang telah memberikan dukungan kepada saya. Dan untuk teman-teman yang telah membantu memberikan support dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang memiliki judul sebagai berikut, yaitu Pengaruh Akuntabilitas dan Literasi Digital Payment terhadap Keputusan Muzaki Membayar ZIS Online. Studi kasus Basnas Kabupaten Probolinggo. Nah, alasan saya mengangkat judul ini dikarenakan relevansi perkembangan digitalisasi dan teknologi semakin pesat yang mempengaruhi cara masyarakat dalam bertransaksi, termasuk dalam melakukan pembayaran zakat. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi-materi selanjutnya yang ada di proposal ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Soleha dengan NIM 2112 0729 0671. Dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian penelitian, dan juga metode penelitian. Nah, dalam penelitian kali ini yang dilatar belakangi dengan rendahnya efektivitas dalam penerimaan zakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebagian masyarakat masih cenderung memilih metode tradisional dalam menunaikan zakat, seperti mendatangkan amil ke rumah atau mengirimkan amil mengumpulkan zakat. Nah, banyak yang merasa lebih nyaman memberikan zakat secara langsung kepada penerima yang berhak atau melalui masjid dibandingkan dengan menyerahkan kepada lembaga zakat resmi yang berada di bawah pengawasan pemerintah. Nah, yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pengelolaan zakat serta transparansi dana yang disalurkan. Nah, kondisi ini mengakibatkan penurunan kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat resmi, sehingga mereka enggan menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Nah, literasi digital sangat penting untuk membantu muzaki memahami dan menggunakan platform pembayaran online. Diharapkan bahwa tingkat literasi digital yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap sistem pembayaran yang tersedia. Nah, penelitian ini menghadapi tantangan karena banyak masyarakat yang terus memberikan zakat secara langsung kepada anak yatim atau kepada fakir miskin. Dengan menerapkan akuntabilitas dan literasi pembayaran digital, Basnas Kabupaten Probolinggo meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat secara online. Nah, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor akuntabilitas dan pemahaman tentang pembayaran digital yang mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar ZIS secara online. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apakah akuntabilitas Basnas Kabupaten Probolinggo berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar ZIS secara online? Yang kedua, apakah literasi digital payment berpengaruh terhadap keputusan muzaki membayar ZIS online? Yang ketiga, sejauh mana akuntabilitas dan literasi digital payment secara simultan mempengaruhi
keputusan Muzaki untuk membayar ZIS secara online melalui Basnas Kabupaten Probolinggo. Nah, adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas Basnas Kabupaten Probolinggo terhadap keputusan Muzaki membayar ZIS secara online. Yang kedua, untuk mengkaji pengaruh literasi digital payment Muzaki terhadap keputusan Muzaki membayar ZIS secara online. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh simultan antara akuntabilitas dan literasi digital payment terhadap keputusan Muzaki dalam membayar ZIS secara online. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama manfaat bagi penulis, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam memahami hubungan antara akuntabilitas, literasi digital payment, dan perilaku Muzaki, serta mengasah kemampuan analisis peneliti secara mendalam. Nah, manfaat yang kedua yaitu manfaat bagi Basnas Kabupaten Probolinggo, yaitu dapat menjadi acuan bagi Basnas dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ZIS dan memberikan edukasi literasi digital payment kepada Muzaki, sehingga dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan membayar ZIS online. Nah, adapun tinjauan pustaka atau rujukan, yaitu sumber yang pertama itu diperoleh dari Pohrel 2024, yang mana yang memiliki judul Pengaruh Kepercayaan, Pengetahuan, dan Aksesibilitas terhadap Keputusan Muzaki dalam menggunakan digital payment. Studi kasus Muzaki Kota Medan. Nah, sumber yang kedua yaitu diperoleh dari Kamilah 2023 yang memiliki judul penelitian Pengaruh Religiusitas, Persepsi Kemudahan, Tingkat Kepercayaan, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Keputusan Membayar Zakat secara online. Studi pada Muzaki Milenial di YPKB Indonesia. Nah, adapun kajian teori dari penelitian ini yaitu yang pertama akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berasal dari kata accountability yang merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, serta hasil dari tanggung jawab yang diemban kepada pihak yang berkepentingan. Nah, konsep ini menjadi dasar penting dalam tata kelola yang baik di sektor publik maupun swasta. Nah, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pilihannya dibuat tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi juga menguntungkan semua pihak, termasuk khalayak umum. Nah, yang kedua, literasi digital payment. Nah, literasi digital payment ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi digital dalam transaksi keuangan elektronik. Nah, hal ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memanfaatkan platform digital seperti e-wallet, internet banking, dan aplikasi pembayaran lainnya. Literasi digital payment merupakan pemahaman terhadap cara kerja, keamanan, dan risiko dalam penggunaan pembayaran digital mendukung efektivitas ekonomi secara efisien dan efektif. Nah, komponen utama dari literasi digital payment meliputi pengetahuan teknologi, keamanan digital, pengelolaan keuangan, serta kenyamanan dan efisiensi. Nah, yang ketiga, keputusan Muzaki membayar ZIS online. Nah, keputusan Muzaki untuk membayar ZIS atau zakat infak dan sedekah secara online merupakan hasil dari proses evaluasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Muzaki mempertimbangkan aspek keyakinan, kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan ZIS, dan kemudahan teknologi digital dalam menunaikan kewajiban. Faktor internal seperti literasi digital dan persepsi manfaat, serta faktor eksternal yaitu seperti akuntabilitas lembaga ZIS turut mempengaruhi keputusan ini. Nah, adapun metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan yang pertama pendekatan. Nah, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan asosiatif kausal atau pendekatan asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau kausalitas antara dua atau lebih variabel.
Nah, sedangkan jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatif. Nah, metode kuantitatif eksplanatif berlandaskan pada filsafat filsafat positivisme dan digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel tertentu. Nah, selanjutnya populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu Muzaki yang membayar ZIS online di Basnas Kabupaten Probolinggo. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu Muzaki yang aktif dalam membayar ZIS secara online di per bulan November di tahun 2024 yang berjumlah 78 orang. Nah, sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu angket, di mana angket ini disebarkan kepada muzaki yang membayar secara online, yang disebarkan kepada para muzaki. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan observasi. Yang ketiga, metode dokumentasi. Nah, selanjutnya instrumen pengumpulan data. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur jumlah data yang akan dikumpulkan disebut instrumen pengumpulan data. Instrumen ini umumnya tidak terpengaruh oleh metode pengumpulan data yang diterapkan. Jika metode pengumpulan datanya adalah observasi atau pengamatan, maka pedoman yang digunakan adalah pedoman observasi atau pengamatan terbuka yang tidak terstruktur. Tidak peduli apakah metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, maka instrumennya merupakan format dokumen atau pustaka. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji normalitas, yang kelima uji multikolinearitas, yang keenam uji heteroskedastisitas, yang ketujuh uji regresi linier berganda, yang kedelapan uji hipotesis, yang kesembilan uji parsial atau yang disebut juga dengan uji T, yang ke-10 uji simultan atau disebut juga dengan uji F. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.